Di tengah upaya menjaga kebersihan lingkungan pondok pesantren, praktek pembakaran sampah masih menjadi rutinitas yang dilakukan sehari-hari. Cara ini dianggap efektif karena dapat mengatasi limbah yang menumpuk. Namun, muncul sebuah pertanyaan besar. Apakah langkah ini benar-benar efektif menjadi solusi dalam mengatasi limbah yang menumpuk? Atau justru memunculkan pertanyaan baru bagi kesehatan santri dan juga warga sekitar? Baik pemirsa, kali ini saya dan tim sedang berada di lokasi pengelolaan sampah Pondok Pesantren An-Nur Ngurukem, Yogyakarta. Di sini saya sedang bersama salah satu petugas kebersihan. Ya, dengan Mas siapa? Mas Amik. Mas Amik, kalau boleh tahu sudah berapa lama menjadi petugas kebersihan di Pondok Pesantren An-Nur ini? Dua tahun. Kurang lebih selama 2 tahun ini. Kalau boleh tahu Mas, kegiatan sehari-hari yang dilakukan itu apa saja? Ya di sini milah pagi, kemudian nanti siangnya itu bakar. Tuh. Jadi milah itu ada yang organik, ada yang residu, ada yang konsol. Nah, baik, salah satu pengelolaan sampah itu kan dengan pembakaran Mas. Nah, pembakaran ini kalau boleh tahu dilakukan setiap hari atau setiap hari selain hari Minggu. Hari Minggu libur. Baik. Nah, kalau boleh tahu Mas, berapa banyak sampah setiap harinya yang dibakar? Kalau perkiraan dihitung dengan kilo kurang lebih 100 sampai 150. Kurang lebih 150. Ya. Baik. Cukup banyak ya sampah yang dibakar. Nah, kemudian boleh dijelaskan Mas proses pengelolaan sampah ini terkhusus saat pelaksanaan pembakaran seperti apa? Kalau pembakaran kita hanya membakar untuk yang residu saja. Jadi karena sampah yang dari pondok itu banyak berbagai macam, jadi yang kita bakar hanya residu. Untuk yang organik kita kompos, kita jadikan pakan maggot, pakan ayam, pakan mentok dan sebagainya. Kemudian untuk pembakaran, khusus untuk pembakaran kita hanya membakar yang residu yang sudah tidak bisa kita olah lagi, seperti plastik dan seperti inilah softtek dan sebagainya kita tetap bakar. Cuma ada cara-caranya tersendiri, yaitu pertama untuk pembakaran kita masukkan yang kering-kering, nanti kemudian kita campur yang agak basah. Terakhir ketika tungkunya sudah panas, baru kita memasukkan seperti softtek, tempas dan lainnya. Gitu. Terus selama ini Mas, menurut jenengan apakah metode dengan pembakaran sampah ini sudah cukup efektif dilakukan? Kalau untuk di sini untuk saat ini karena memang keadaannya seperti ini, kita tidak bisa keluar. Untuk saat ini adalah cara yang paling efektif gitu. Kemudian setelah beberapa sampah ini dibakar, apakah masih ada beberapa sampah yang tetap menumpuk Mas? Kalau untuk hingga saat ini alhamdulillah untuk sampah tidak ada tumpukan, tidak ada sisa. Jadi sisa pembakaran itu hanya berupa abu dan itu diperuntukkan untuk puruk. Nah, setelah beberapa tahun ya Mas, kurang lebih selama 2 tahun mengelola sampah di An-Nur ini, menurut jenengan kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa? Kalau untuk kelebihan, sampah teratasi, sampah selesai. Kalau untuk kekurangannya, karena kita orientasinya adalah pengelolaan di santri, jadi memang masih banyak santri yang
belum terampil dalam mengelola sampahnya. Terus kalau untuk pembakaran memang apapun jenis dan jenis pembakarannya itu tetap menimbulkan yang namanya asap. Jadi itu kekurangannya. Walaupun bisa diminimalisir, tetap saja itu menimbulkan asap. Nah, dari proses pembakaran yang menimbulkan asap ini, selama ini apakah ada santri yang mengalami keluhan ataupun warga sekitar yang ibaratnya melakukan proses protes gitu kepada pihak pondok? Kalau untuk saat ini yang saya tahu itu belum ada. Nggak tahu kalau dipendem dewe, kita kan nggak tahu. Tapi untuk saat ini kita memang berusaha semaksimal mungkin yang kita proses itu semakin sedikit kan semakin sedikit juga asapnya, dan cara kita membakar juga itu menentukan tebal tipisnya asap gitu. Jadi ya memang tergantung pada petugas yang membakar sih. Ya, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Mas Amin. Sama-sama. Baik pemirsa, itu tadi hasil wawancara kami bersama salah satu tim pengelola sampah Pondok Pesantren An-Nur Gurugam Yogyakarta. Praktek pembakaran sampah ini menjadi dilema antara menjaga lingkungan pondok pesantren dan menjaga kelestarian lingkungan. Untuk itu, pengelolaan sampah yang lebih bijak menjadi tantangan serta harapan keberlanjutan lingkungan Pondok Pesantren An-Nur Gurugam Yogyakarta.